ya. Kita tuh misalkan beli asuransi itu kan untuk mencegah ketidakpastian ya, kalau ada apa ya gitu. Dalam hidup itu banyak ketidakpastian, apalagi di perusahaan juga gitu ya, banyak ketidakpastian. Jadi intinya, aku lupa quotes dari mana, sesuatu yang konstan dalam hidup adalah ketidakpastian. Jadi, let's say ini kita start menjalani sesuatu untuk tujuan ya, sasaran atau tujuan, entah tujuan hidup, kalau di sini konteksnya KPI gitu ya, kalau di perusahaan atau sasaran mutu dalam konteks surveillance ISO, start sudah tujuan. Yang pasti konstan adalah uncertainty. Dalam ketidakpastian ini, namanya ketidakpastian, bisa bagus hidup, bisa ya negatif gitu ya. Kalau negatif, dalam satu hidup tuh ada probabilitas, wah kalau misalkan saya ngelamar kerja, itu ada probabilitas gak diterima, tapi bisa juga diterima. Itu namanya hidup, 50-50%, bisa iya atau enggak. Resiko itu adalah sesuatu ketidakpastian yang negatif. Resiko itu artinya belum tentu terjadi ya, tetapi itu ada. Kalau sesuatu yang negatif itu namanya resiko gitu. Dalam menuju ke sasaran tujuan, kalau ada probabilitas kemungkinan negatif yang dalam mencapai sasaran, itu namanya resiko. Resiko itu apakah bakal terjadi? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kita harus mempersiapkan jika hal negatif itu terjadi. Sesimpel orang punya asuransi aja gitu ya. Dia nabung premi gitu untuk bakal kejadian nggak ya, dia bakal ada musibah, belum tentu juga, bisa jadi sampai dia akhir premi itu masih aman-aman aja, tetapi dia sudah mempersiapkan kalau ada apa-apa itu sudah ada apa DKP-nya gitu. Makanya resiko itu sifatnya preventif. Ketika kita membuat mitigasi itu sebenarnya tuh kita membuat preventive action jika kejadian negatif itu terjadi. Kalau kejadian negatif itu terjadi, namanya apa? Kalau secara ilmu risk itu namanya risk event. Akhirnya kejadian, event kan kejadian ya. Jadi kalau resiko itu belum tentu, tapi kalau terjadi menjadi risk event. Nah ini kan kita bingung negatif ya. Makanya kalau orang risk itu nggak jauh-jauh, pasti orangnya sering seujonan, karena itu udah default. Ketika kita assessment of risk gitu ya, kita harus mikir what went wrong. Jadi kata kuncinya ketika kita menganalisis resiko, what went wrong. Artinya bisa terjadi, bisa enggak, tetapi kita harus mikir sujon. Intinya orang risk itu dibayar untuk sujon gitu ya. Kasian sebenarnya, kayak banyak dosanya nih. Nah, terus peluang apa sih? Peluang tuh kebalikan. Ketika dari start sampai sasaran tujuan, ini uncertainty-nya itu tuh adalah sesuatu yang positif. Rezeki lah ya, bahasa ininya tuh simpelnya. Kalau sesuatu yang positif itu namanya peluang. Ketika saya nge-approach kandidat, itu 50-50 pasti akan diterima. Gak mungkin dong, kamu mau ada resiko ditolak nggak di perusahaan kami, kan gak mungkin kan gitu. Nah itu peluang menuju sasaran atau tujuan itu ya itu loh, sesuatu yang positif menuju sasaran atau tujuan itu peluang gitu. Contohnya apa sih gitu? Tadi kan saya ngambil contoh mengenai recruiter ya. Nah misalkan ini start ini, let's say persiapan interview ya. Ini sasaran saya menjadi risk manager misalkan. Ini saya di approach berarti masih interview. Saya ada interview nanti jam 10 hari Senin misalkan ya. Dari hari interview, let's say sekarang hari Sabtu, misalkan saya dihubungin hari Kamis minggu lalu. Persiapan interview Kamis, Senin jam 10 saya bisa jadi risk manager, bisa jadi enggak. Ada faktor positif, ada faktor negatif. Nah, dari situ kita sambil exercise dikit gitu ya. Kira-kira ketika persiapan saya hari Senin subuh gitu ya, mau interview menjadi risk manager,
what went wrong ya? Resikonya apa aja ya? Ada yang bisa bantu? Menurut saya mungkin kalau ada potensi risiko pasti ada kalau kita ngambil kejadian ini. Tapi kalau ditanya apa sih resikonya? Ya pasti resiko pertama adalah kegagalan. Betul. Parameter yang kedua mungkin pendekatannya karena ini menuju objek, mungkin ada sedikit gangguan di perjalanan. Excellent. Kemudian resiko yang ada lagi adalah tiba-tiba saya sakit perut juga bisa tuh. ya betul, Gangguan kesehatan. kesehatan. Iya. Dan banyak lagi sebetulnya kalau kita bisa memang sudah kebangun awareness untuk mencari di sini sebetulnya. Iya. Nah, dengan udah tahu nih, Mas mau interview nih, ini ada potensi gagal, gangguan pekerjaan, gangguan kesehatan. Pasti Mas akan berpikir preventif dong. Pasti. Ini gimana ya? Gue hari Senin tuh harus lancar. Biar gak gagal, pasti belajar interview dong. Betul. Bahannya, perusahaannya, ya kan? Latihan mungkin lain-lain. Sesuatu yang preventif. Kita memprevent untuk gagal. Kalau gangguan perjalanan, apa yang Mas lakukan preventifnya? Ya, kalau saya ditanya untuk seperti itu, pastinya menjawab ada preventif dan korektif. Sudut pandangnya adalah preventif untuk perjalanan. Pastinya saya mencari solusi alternatif jalan menuju interview tadi, karena let's say benar. Artinya saya sudah menentukan kalau saya naik kereta estimasinya begini, kalau saya naik mobil estimasinya kan seperti ini. Tapi menurut saya selain preventif harus didukung dengan korektif. Kalau seandainya saya naik kereta lalu ada potensi terlambat, lalu apa yang saya lakukan? Jadi ada plan A, plan B, dan plan C. Jadi nggak stop hanya di preventif, tapi harus ada pemikiran korektif itu. Supaya apa? Goalsnya tadi diterima menjadi Risk manager. Kalau gangguan kesehatan? Pastinya persiapan, kita harus mengaca ya, artinya apakah ada problem di diri, mungkin kayak pencernaan tadi, atau apa, selebihnya ya. Gak makan pedas-pedas dulu gitu ya, gak makan asam atau apa selama 3 hari sebelumnya gitu ya. Yes, betul. Minum susu biru brand gitu kan. Itu kasih banget tuh ya. Susu biru brand. Oke. Itu. Kalau peluangnya kira-kira apa nih? Peluang yang pastinya diterima. Ya, betul. Dari posisi risk manager. Oke. Kemudian yang kedua ada pengalaman di situ. Ini ya, kesesuaian antara job desk Yes. sama spesifikasi Yes. yang skill set yang kita Betul. punya ya. Oke. Match-nya oke lah gitu ya. Match oke. Kemudian relasi gitu ya dalam koneksi. Dalam, betul. Tiba-tiba lagi interview, oh ternyata kakaknya ini gitu kan, jadi mana Bapak Miriam? Betul. Oke. Kurang lebih banyak juga bilang opportunity itu luck gitu ya, keberuntungan. Ya emang betul gitu. Kalau keberuntungan kita harus preventif enggak, tapi kita harus mengusahakan gimana cara luck itu terjadi gitu. Ya lagi-lagi tapi kita fokusinnya kalau di dalam sesuatu yang bisa kontrol adalah di preventif di sini ya. Oke, jadi resiko itu probabilitas bisa terjadi atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan bikin risk register, jangan takut, aduh resikonya banyak banget, artinya divisi saya, wah banyak resikonya, enggak. Itu tuh stigma itu banyak sekali terjadi di bisnis unit, nggak mau ngisi identifikasi resiko karena, aduh ini dicurigai nih gitu ya. Artinya kalau banyak diisi identifikasi resiko, oh bisnis ownernya itu aware terhadap what went wrong, apa yang bakal terjadi salah sih dalam kejadian atau kegiatan bisnis proses sehari-hari yang saya lakukan di kantor gitu. Jadi bisa mencegah employee negligence gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ada satu poin lagi, organisasi harus identifikasi risiko dan peluang yang ditentukan. Kenapa sasaran mutu ISO 9001 tuh harus menentukan risiko dan peluang sih gitu ya? Kalau secara teknis in paper ya karena 9001-2015 itu sudah risk based gitu kan, risk based thinking. Ya maka segala movement kita harus berdasarkan risk based thinking. Risk based thinking itu seperti apa sih? Exactly yang tadi dicontohkan
what went wrong-nya tuh ketika saya mau interview, sakit perut lah, macet lah gitu ya. Nah, ketika what went wrong ada, kita mempunyai preventif. Ya udah kalau gitu, untuk mencapai sasaran harus ada beberapa mitigasi agar probabilitas itu tidak terjadi atau bahkan bisa turun. Jadi esensi dari resiko maupun peluang itu adalah probabilitas yang akan muncul atau yang akan terjadi. Kita sebagai manusia bisa mengontrol di probabilitas biar itu tidak terjadi. Tujuan identifikasi resiko peluang ini kurang lebih sama ya. Tapi esensinya manajemen resiko itu untuk menghindari no surprises gitu. Kalau udah ada no surprises, kita punya plan A, plan B. Kalaupun macet kita harus ngapain gitu ya. Jadi ya kita tenang-tenang aja gitu. Dan toh kita bahkan kalau di beberapa perusahaan itu, terutama di bank ya, sudah ada kapital yang untuk dicadangkan kerugian. Artinya memang sudah dipikirkan, oh ya kalau kerugi kita udah segini, udah ada risk reporting harus seperti apa untuk mencegah no surprises gitu. Gak ada tuh tiba-tiba BEM kerugian karena berkala 400 miliar, biasanya itu suka ketahuan. Sudah ada early detection dengan adanya risk register atau dengan risk reporting setiap bulannya ke manajemen atas gitu. Kan ini kan tujuan kita adalah mencapai sasaran mutu yang sudah ditentukan oleh manajemen sendiri ya, sasaran mutunya apa. Makanya kita untuk biar tercapai KPI-nya, ya kita harus ngapain gitu kan? Ya meningkatkan efek yang diinginkan, yaitu peluang, kemudian mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan. Jika this event itu terjadi, gimana ya biar nggak terjadi gitu ya? Kemudian memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai yang diinginkan. Artinya, probabilitas suatu divisi untuk mencapai KPI-nya akan semakin besar dengan kita mempunyai preventive action. Dengan kita business owner tahu what went wrong ketika kita melakukan bisnis as usual sehari-hari gitu. Makanya nanti ke depannya, tapi ini hanya saran dari konsultan, untuk pengisian risk register itu sebaiknya memang dengan business owner gitu, karena yang tahu bisnis proses hanya business owner gitu. Jadi mungkin ke depannya mengisi ya sendiri mungkin agak pusing di awal, tapi lama-kelamaan itu jadi apa ya, membuat kita risk aware dan nanti lama-lama akan kebentuk risk culture. Nah itu materi lain ya tentang masalah risk culture. Nah, resiko apalagi dengan sasaran mutu gitu ya, dengan KPI sasaran mutu itu sebenarnya buat apa sih gitu ya? Manajemen resiko itu erat kaitan dengan sustainability gitu. Jadi bisnis nggak hanya di situ aja, tapi kita pengen langgeng. Gimana caranya pengen langgeng? Ya kita harus meminimalisir threats itu ya, ancaman-ancaman dengan jika kita tahu manajemen resiko yang kita hadapi itu apa. Kalau ada yang bilang, tak kenal sama kakak sayang, ini konteksnya kalau kita nggak tahu resiko apa yang kita lakukan di pekerjaan kita sehari-hari, itu accident-nya juga akan makin tinggi gitu. Makanya kita harus tahu resiko kita. Di sini kalau ini sesuai per klausul ya yang ada di ISO, harus merencanakan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang dan bagaimana mengintegrasikan tindakan ke dalam proses sistem manajemen mutu dan mengevaluasi keefektivitas tindakan. Artinya, ketika kita sudah bikin resiko dan peluang, itu kan pasti punya sasaran yang sama, yaitu sasaran mutu. Nah, kemudian kita harus menerapkan tindakan. Ada namanya mitigasi resiko, itu di slide paling belakang. Jika kita sudah identifikasi, kita mitigasi gitu ya, sudah masuk ke titik satu gitu. Nanti untuk monitoring biasanya suka ada tabel monitoring sendiri ya. Apakah mitigasi tersebut sudah efektif atau belum? Tapi ini terlalu teknis, jadi ini gambaran aja. Isu fakta saat ini, let's say ya isu ya, something isu atau ada masalah yang berdampak pada kepastian bisa mengganggu organisasi mencapai tujuan. Makanya kita untuk tahu apa aja isu fakta saat ini, kita as business owner
harus identifikasi resiko dan peluang masa depan, sehingga akan ada tindakan preventif untuk menghadang potensi-potensi threats atau ancaman maupun ada rezeki, yaitu peluang gitu ya. Makanya identifikasi resiko tuh dari business owner satu itu yang paling krusial gitu. Nah, ini rumus matematika persiapan, lagi-lagi manajemen resiko jika diterapkan dengan optimal maka bisa menjadi sustainability gitu. Sustainability konteksnya bukan di environmental ya. Salah satu di environmental kan adalah untuk jangka panjang ya. Persiapan yaitu persiapan tuh konteksnya erat dengan manajemen resiko ya. Kalau tadi resiko udah ada, kita manage nih, kita atur, itu namanya makanya manajemen resiko. Kalau dalam krisis, jika ada krisis kita bertahan. Kenapa? Karena kita udah tahu ada plan A, plan B, plan C, kemudian ada persiapan dan peluang bisa dengan tumbuh bersama. Gitu. Jadi kurang lebih ini seperti krisis gitu ya, tapi memang persiapan krisis bertahan, persiapan peluang sama dengan tumbuh, dan kita masih sama-sama sustainability. Nah, risk management versus program kerja inovasi. Tadi aku banyak ngomongin itu yang negatif dulu gitu kan ya. Ini gimana kalau ada ancaman gitu kan? Tetapi lagi-lagi low risk low return, high risk high return itu udah hukum alam ya gitu. Makanya di ISO 9001 itu dibalancekan. Jadi kita jangan melihat dari sisi ancaman aja. What if something good happen to our company gitu kan? Apa yang terjadi gitu. Jadi kita harus siap juga. Kita harus siap kaya, harus siap kalau misalkan naudzubillah keadaan lagi jelek gitu. Makanya di sini di tabel resiko dan peluang sebenarnya tujuannya untuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi gitu. Makanya harus ada inovasi. Kalau inovasi biasanya tuh ada di peluang ya. Tindakan yang ditujukan pada resiko dan peluang. Tadi Mbak Irma sudah menjelaskan mengenai konteks organisasi, kebutuhan dan harapan pemenuhan kepentingan. Konteks organisasi harus dilakukan dulu, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan harus dilakukan dulu, agar kita mengetahui kan konteks organisasi dan kebutuhan harapan pemangku kepentingan ini sebenarnya itu adalah salah satu sasaran ya, salah satu sasaran atau objek dalam kegiatan kegiatan ISO 9001 ini gitu ya. Nah, oleh karena itu dari konteks organisasi dan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, maka untuk identifikasi resiko dan peluang akan semakin clear, jelas gitu ya. Karena lagi-lagi tidak ada resiko kalau tidak ada tujuan yang jelas atau objek yang clear gitu ya. Nah, ini proses perencanaan yaitu di titik 6.1 tindakan mengatasi resiko penyuapan, peluang peningkatan, evaluasi keefektifan tindakan. Nah, di sini ada sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran, yaitu mitigasi. Ini bagian dari ISO 31000 mengenai proses manajemen resiko assessment gitu ya. Kita harus ngapain sih? Identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi. Tapi sebelumnya kita harus ada penetapan konteks dulu gitu. Jadi lagi-lagi karena kita sudah sepaham ya, on the same page mengenai betapa pentingnya asesmen resiko ini dalam menuju sasaran dari sasaran atau target mutu yang dalam sertifikasi ISO 9001 gitu. Jadi lagi-lagi know your risk, jadi kita bisa akan semakin smooth dalam mencapai sasaran dalam ISO 9001. Oh iya, ilmu dalam resiko ini itu bukan hanya ilmu hanya untuk ISO 9001, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga ini bisa dilakukan ya. Gitu kita assessment sendiri juga bisa gitu. Memang yang resiko ini kalau secara teknis memang pusing ya, tapi makanya ini saya bahasannya itu pemahaman resiko, manajemen resiko sama why-nya sih, kenapa kita harus ada manajemen resiko gitu.